Masuk PSAWTM langsung jadi warga. Latihan tidak diwajibkan atau tidak dipaksa. Inilah yang menjadi image PSAWTM itu dipandang organisasi lain itu ya pendekar satu malam, pendekar tanpa keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Buat sedulur-sedulur yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman. Buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, seluruh video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari subscriber ataupun pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak pertanyaan. Yang inti dari pertanyaan itu adalah menanyakan seputar saat masuk menjadi saudara seasuhan PSAWTM. Pertanyaannya tuh seperti ini lur. Jadi pertanyaan itu, masuk PSAWTM langsung jadi warga. Latihan tidak diwajibkan atau tidak dipaksa. Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan ataupun doktrin ataupun statement dari netizen ya di media sosial yang menanyakan hal seperti itu ya. Ya, ini intinya beliau-beliau ini tidak tahu sebenarnya pada saat masuk menjadi saudara seasuhan PSAWTM itu sebenarnya tidak gampang lor. Jadi tidak asal daftar langsung jadi warga, bukan. Jadi masih ada tahap-tahap demi tahap dari sub dan berranting. Dan sebutannya juga sebenarnya itu udah salah lor. Jadi sebutan di PSAWTM itu tidak ada namanya sebutan warga ataupun pendekar. Sebutan-sebutan seperti itu adalah sebutan para netizen ataupun yang orang-orang yang hanya kepo ataupun sok tahu tentang PSAWTM. Jadi kalau saya yakin sedulur-sedulur yang benar-benar sudah menjadi saudara seasuhan paham untuk masalah ini. Dan latihannya tidak diwajibkan atau tidak dipaksa. Ini sangat lucu ya. Kalau dulur-dulur lihat dari saudara-saudara seasuhan yang barusan kecer, ya itu ya latihan seperti biasa kita mengikuti pencak silat ataupun perguruan pencak silat. Jadi kalau kita tidak ikut latihan, ya pasti ada teguran-teguran dari saudara tua ataupun pelatihnya ya. Jadi itu hal sudah biasa. Jadi kalau menurut saya yang berkomentar latihan tidak diwajibkan atau tidak dipaksa, ya ini adalah orang-orang yang tidak tahu sebenarnya PSAWTM, yang mungkin yang mohon maaf jarang mengikuti latihan. Nah makanya di sini tuh PSAWTM didoktrin oleh netizen itu ya seperti itu lor. PSAWTM latihan tidak dipaksakan. Pengalaman saya di daerah saya, kalau kita kecer tidak latihan ataupun tidak belajar kerohanian ataupun latihan, ya kita pastinya ditegur oleh saudara tua kita, dijelaskan kembali niat dan tujuan kita menjadi saudara seasuhan apa ya, dari awal. Baik lur, video kali ini saya juga ingin menjelaskan tahap demi tahap. Sebenarnya perjuangan menjadi saudara seasuhan itu tidak gampang lur. Jadi pertama kita itu dari sub ataupun dari ranting ataupun dari desa ya, dari desa belum masuk mengikuti kecer dasar itu kita minta izin dulu lur dari saudara-saudara tua. Nah saudara tuanya itu tidak satu dua, puluhan ataupun lebih. Dari setiap sub, setiap ranting itu beda-beda. Kalau di daerah saya itu kita harus izin saudara tua yang jumlahnya itu puluhan. Nah setiap kita izin kepada satu persatu saudara tua kita itu, nah kita itu
dibekalin ataupun dinasihatin arahan-arahan dari setiap saudara tua tersebut. Jadi tidak gampang menjadi saudara seasuhan. Kita harus mendatangi saudara-saudara tua yang jumlahnya puluhan, yang tujuannya kita ada meminta izin beliau bahwa kita ingin menjadi saudara seasuhan PSAWTM. Itu tahap pertama setelah kita mendapat izin dari orang tua ataupun keluarga. Dari sini aja kita tidak gampang menjadi saudara seasuhan. Daftar langsung kecer itu tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Setelah itu kita juga dapat pembekalan dari sub ranting atau sekretariat tentang saat kita kecerdasan nanti. Jadi setelah tadi pembekalan dari para saudara tua, dan kita juga pembekalan dari ketua sub ataupun ketua ranting yang ada di sana. Jadi kita masih ada lagi prosesnya, dan semua persyaratan sudah terpenuhi dari berkas ataupun dari data diri, dari izin saudara-saudara tua seasuhan, ataupun pembekalan dari ketua sub atau ketua ranting atau ketua cabang. Nah, saatnya kita menunggu untuk pelaksanaan kecerdasan. Nah, di sini yang menentukan apakah kita menjadi saudara seasuhan atau tidaknya. Dan setelah kecerdasan, apakah kita sudah menjadi warga? Bukan ya. Jadi sekali lagi di PSAWTM itu tidak ada sebutan warga ataupun pendekar. Sebutannya adalah saudara seasuhan. Dari sebutan itu juga ada filosofinya. Dan saat itulah setelah kecer itu kita baru mulai melangkah ya. Baru mulai melangkah untuk belajar di Persaudaraan Setiati Winongo Tunas Muda. Jadi artinya di sini setelah kecer itu bukan selesai di situ lur, bukan selesai di situ, tapi masih banyak jalan, masih panjang, masih banyak pelajaran-pelajaran ataupun materi-materi pencaksilat kerohanian yang harus kita pelajarin. Dan apakah latihannya tidak diwajibkan ataupun tidak wajib? Ya, itu kembali lagi ke diri saudara-saudara semuanya. Kalau di daerah saya itu emang latihan itu harus wajib lur. Jadi kalau kita tidak latihan itu rugi kalau menurut saya. Jadi selain kita belajar kerohanian, kita juga harus belajar pencaksilatnya ataupun lahiriahnya. Ada saudara seasuhan yang berkata latihan tidak diwajibkan. Ya, inilah yang menjadi image PSAWTM itu dipandang organisasi lain itu ya pendekar satu malam, pendekar tanpa keringat. Yaitu karena saudara seasuhan yang berkata latihan tidak diwajibkan, ya, latihan yang semaunya sendiri. Maka itu saudara-saudaraku semua, mari kita mulai merangkul saudara-saudara seasuhan kita yang masih jauh dari ajaran Esa Winongo untuk kembali lagi kita rangkul. Tugas kita dan bagi semua saudara untuk mulai merangkul kembali saudara-saudara kita yang telah lama vakum atau tidak aktif, agar saudara-saudara kita tidak jauh dari ajaran Esa Winongo yang mendidik manusia menjadi susila mulia serta bahagia dunia dan akhirat. Jadi mari dulur-dulur buat saudara-saudara semuanya yang masih jauh dari ajaran Esa Winongo, yang jarang latihan, mari monggo kita rangkul untuk aktif kembali secara kerohanian ataupun lahiriah. Alhamdulillah di luar Pulau Jawa pun, di Sumatera, Kalimantan, dan di Papua yang kemarin itu Bapak Pengasuh hadir di sana, itu sangat berkembang pesat. Alhamdulillah PSAWTM, saudara-saudara PSAWTM di luar Jawa sudah mulai banyak sekali. Baik lur, mungkin itu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang tidak pas.
Mohon ditambahkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.